Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita pembelajarannya daring ya, karena ada sesuatu hal jadi kita pembelajaran online. Oke. Sebelumnya ini sudah mandi semua ya? Sudah. Belum, Pak. Ada yang belum mandi? Oh, dingin banget. Tadi kesiangan, Pak. Yang belum mandi. Yang penting mengikuti pembelajaran dengan sikap yang baik, jangan sambil tiduran ya, jangan sambil tiduran. Walaupun ini pembelajarannya online, tapi jangan sambil tiduran, sambil makan ya. Perhatikan Pak Guru menyampaikan materi. Sebelum melanjutkan ke materi, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Aini, ada Mbak Aini? Hadir, Pak. Ya. Mbak Nikmatul. Hadir. Mbak Yani. Hadiro. Mas Heruman. Hadir. Belum bangun. Udah bangun. Mbak Siti. Hadiro. Ya, Mbak Kinkin. Hadiro. Mbak Rosniati. Hadiro, Rosmiati Pak. mana? Hadir, Pak. Ya. Terus Imas. Mbak Rosmia. Imas ada Imas? Hadir. Nah, Imas. Lagi mandi. Oke. Oke. Ya, Pak Guru, belum. Oh, iya Pak Guru lupa ini satu. Murtini. Ya, Mbak Murtini. Nggak kelihatan itu. Sudah mandi? Tadi belum mandi, jadi nggak kelihatan. Oh, iya kelihatan itu. Oke. Terima kasih. Sepertinya sudah hadir semua ya. Iya, Pak. Hadir. Nah. Sudah. Semalam Pak Guru sudah kirimkan soal pretest lewat grup kelas kita. Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak punya paket. Iya. Nanti Sudah. Pak Guru tunggu ya setelah pelajaran difoto dikirimkan ke Pak Guru ya, jangan lupa ya. Baik, Pak. Lanjut ke materi selanjutnya, lanjut ke pelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang adab kepada kedua orang tua dan guru. Sudah dipraktekkan di rumah dan di sekolah? Sudah. Sudah, Pak. Ya, Pak Guru juga ini alhamdulillah melihat perbedaannya setelah kalian belajar adab kepada orang tua dan kepada guru, terutama di guru ya, di sekolah. Kalau berbicara kepada guru yang baik ya, yang lemah lembut. Terus Sudah ngasih hadiah kemarin kan, Pak? Oh. Jalan di depan guru jangan kayak premon. Seperti itu, jangan seperti itu ya. Dipraktekkan adab kepada orang tua dan guru. Guru. Ya, silakan. Lebih baik lagi. Ya, Pak. Ya, yang penting ya sopan lah, jangan koyo preman. Terus kalau berjumpa dengan Bapak Ibu guru, bagaimana kemarin? Hormat. Bilang salam, Pak. Salam. Bilang salam. Bilang salam, Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Cium tangan Pak Solih, Pak Guru. Assalamualaikum, Ya. cium tangan sama hormat. Ya, boleh. Yang penting jangan lupa assalamualaikum ya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas materi bab 6 ya. Ini Pak Guru share dulu layarnya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Oke. Di bab 6 ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Salam. Aku bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai atau pelajari. Yang pertama, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan perilaku yang mencontoh sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, mengidentifikasi contoh akhlakul karimah dari Nabi Musa, mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa, kemudian yang terakhir mengomunikasikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa. Peta konsep yang akan kita pelajari di materi ini yaitu yang pertama, sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa. Yang ketiga, keteladanan sifat-sifat Nabi Musa. Yang keempat, hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar apakah itu? Yang lagi duduk. Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Oh, Raja Fir'aun ya. Raja Fir'aun itu adalah Raja Mesir. Kemudian yang gambar kedua, gambar apa itu? Gambar Itu bayi di bayi sungai. Nabi bayi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil. Oh ya, pintar sekali ya. Nabi Musa itu masih dalam keadaan bayi. Penemuan bayi. Apa penemuan bayi? Kelihatannya menemukan Ya. bayi itu yang besar. Iya, itu ada yang di belakang gambar itu siapa? bayi Iya. Nabi Musa. Tahu sebabnya Nabi Musa kok dihanyutkan ke sungai Nil? Karena Tahu kalau nggak? tidak dihanyutkan akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Oke, bagus sekali Mbak Siti. Ya. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi adalah bayi Musa ya, bayi Musa yang dihanyutkan gambarnya. Cara Allah menyelamatkan bayi Musa. Musa itu terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu, Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, lalim, dan menganggap dirinya sendiri sebagai seorang Tuhan. Tuhan. Menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Itu sebab bayi Musa dihanyutkan tadi ke Sungai Nil, benar. Itu dari jawabannya siapa ya? Mbak Siti. Saya, Pak. Bayani. Oh iya. Berawal dari mimpi Raja Fir'aun yang bermimpi bahwa suatu saat itu akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya.
Sebab itulah Fir'aun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Jadi semuanya itu dibunuh tanpa pandang bulu. Kemudian bayi Musa yang baru lahir ini, karena ibunya Nabi Musa itu mendengar kabar bahwa semua bayi itu akan dibunuh, begitu Musa lahir, itu langsung dihanyutkan Sungai Nil oleh ibunya. Nah, cara Allah menyelamatkan bayi Musa bagaimana? Bayi Musa itu diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah dan diangkat menjadi anak. Berarti Nabi Musa diangkat menjadi anak angkat Raja Firaun. Firaun. Nah, itu tadi adalah sedikit kisahnya. Kenapa bisa dihanyutkan dan diangkat sebagai anaknya Raja Fir'aun. Kita lebih ke silsilah Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Karnapta. Ada pendapat lain yang mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Nah, Musa ini adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama ayah Nabi Musa itu adalah Imron bin Fahis. Jadi Musa bin Imron bin Fahis. Sebenarnya ada lagi bin banyak sekali. Itu sampai canggahnya ya, sampai buyutnya. Kemudian ibunda Nabi Musa itu bernama Yukabat. Ada pendapat lain yang mengatakan namanya Yohanes Bilzal. Itu ibunda dari Nabi Musa. Terus siapa istri Nabi Musa? Istri Nabi Musa itu bernama Safura. Safura ini adalah putri dari Nabi Syuaib. Ya. Safura adalah putri dari Nabi Syuaib. Nabi Musa itu memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alusar, Farha, Mitra, Yakin, dan Ulba. Ya, itu sedikit tentang sejarah kehidupan Nabi Musa. Ya, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Kita bahas secara itu ya. Paham? Ya. Saya, Mbak. Ada yang mau Tanya, bertanya? Pak. Ya, Mbak Yani, Saya, silakan Pak. bertanya. Apa mukjizat Nabi Musa, Pak? Apa mukjizat Nabi Musa? Musa. Ya, betul. Apa mukjizatnya sih ya? Terus, Pak Guru tampung dulu ya pertanyaannya ya. Ya, saya Pak. Ya, Ibunya tadi siapa namanya, Pak? Ibunya namanya? Yukabat. Ada lagi yang kedua yang mengatakan lagi itu siapa? Namanya? Siapa tadi Pak? Bisa. Ada yang mengatakan ada 2. Ya, itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa namanya itu Yohanes Bilzal. Ya kan kalau nama itu kayak orang Kristen ya itu mah ya. Berarti keturunannya keturunan orang ibunya itu keturunan Mungkin yang keduanya itu anaknya itu ada Sakura ya. Kitabnya juga Taurat kan bukan Islam, Pak. Zaman dulu nggak ada Islam. iya, itu kan belum. Itu pada zaman Mesir ya, masih Mesir kuno. Masehi. Emang Mas Heruman lahir udah Islam. Ya.
Kan itu ada Ya. sakura ya. Ada Udah sakura. diazanin dia pas keluar sama Oa. Sakura mah itu diazanin dia. istrinya Nabi Musa. Indonesia Nabi Musa itu sakura ya. Itu orang Jepang kayaknya Pak Soleh. Bukan Sapura, bukan Sakura. Ya. Itu yang ditanyain cuma itu Pak. Khairuman aja saja lah. Iya itu belum Biar mandi, nggak belum penuh, mandi itu efek Nah. belum mandi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Guru, Ya, Mbak Murti nih, silakan. kenapa kan Nabi Musa selamat padahal udah dihanyutkan ke sungai? Oh ya, kenapa Nabi Musa bisa selamat padahal sudah dihanyutkan ke sungai? Oke. Ada yang Pertanyaan menolong, pertama Bu. berulang ya. Apa mukjizat Nabi Musa? Yang kedua, Kenapa? tadi kenapa kok bisa selamat padahal sudah dihanyutkan ke sungai? Ada barangkali dari anak-anak yang mau menjawab? Saya Kenapa? menjawab yang pertama. Mukjizatnya bisa membelah laut, Pak Guru. Oh ya, Aini. Iya, bisa Mukjizatnya? membelah laut. Tongkatnya bisa Bisa jadi ular, membelah? Pak. Bisa tongkatnya berubah menjadi ular yang Bisa panjang. membelah laut dan bisa tongkatnya Bisa. menjadi ular. Ada lagi loh mukjizatnya Nabi Musa, yaitu Emang itu mukjizatnya yang bukan meninggal. Taurat, ya. kitab Taurat. Taurat, ya. Kemudian dari tangannya Nabi Musa itu bisa mengeluarkan Cahaya. cahaya. Itu, ya, ada sinarnya. Terus, ya, apa Mas Herman mau menjawab? Mikrofonnya Pak. Ya itu yang kenapa itu ada yang menyelamatkan, itu dihanyutkan gitu karena itu merupakan suatu mujizat lah, mujizat. Satu mukjizat. Ya, Iya. bagus. Dari bayi udah dapat mujizat ya. Mukjizat. Ya, Mukjizat semua sama itu kembali istrinya ya. lagi ke pertolongan Allah. 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 Ya, Baik, Allah menolong dengan mengirimkan ibu siapa itu tadi? ya siapa namanya tadi? Asia. Itu istrinya. Asia. Ya, Lupa. istri Raja Fir'aun namanya Asia. Oke, Asia. bagus. Silakan beri tepuk tangan untuk yang tadi menjawab. Pintar sekali. Hadiahnya mana Pak Guru? Hadiahnya Iya. besok ya kalau Nanti di kita masuk kantin Pak ya, Guru Bu. cadangkan di kantin masing-masing Rp500 boleh. Apa ya? Nggak ada apa-apa, 500 rupiah mah. Dapat permen ya. Baik, Dapat satu. Pak Guru akan menyimpulkan tadi dari materi yang kita bahas barusan bahwa dari kisah Nabi Musa tadi adalah dari awal kenapa Nabi Musa dihanyutkan, terus kemudian sampai ke silsilah sejarah dari Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir di Mesir ya tadi ya. Lahir di Mesir tahun 1527 sebelum Masehi. Ya, nama ayah Nabi Musa itu Imron bin Fahis. Ibundanya tadi bernama Yukabat. 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 Ya. Kemudian tadi penyebab kenapa Nabi Musa waktu masih bayi itu dihanyutkan, yaitu karena ada pembunuhan bayi laki-laki yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun. Oleh Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun itu bermimpi bahwa suatu saat akan ada anak laki-laki yang menggulingkan kekuasaannya, dan ternyata itu benar. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin memberikan soal, nanti Pak Guru share di WA ya. Ya, Pak. Nanti jangan lupa tadi pretestnya dikirimkan dulu, baru mengerjakan soal yang akan Pak Guru kirimkan nanti.
Kemudian untuk pelajaran Ya, besok Pak. masih tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Ya, yaitu contoh akhlakul karimah Nabi Musa dan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa. Baik, pelajaran hari ini paham ya? Paham Pak Guru? Nah, kalau begitu Pak Guru sudahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.